itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini bapak Bipang. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan, ya saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting, ya kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Bung Marsyal, ada komentar terkait dengan komentar Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia terkait dengan BEM UI. Ya, baik. Mungkin saya akan berbicara sebagai kapasitas UGM saja. Ya. Menurut saya juga sudah baik apa yang dilakukan oleh Pak Presiden. Bahwa dengan merespon ini sudah baik, ya kita narasinya demokrasi itu sudah semangat yang sama dilakukan oleh mahasiswa. Yang saya maksud harusnya entiti-entitinya Pak Presiden ini mungkin ya yang harus jauh lebih dewasa lagi dalam menghadapi ini. Pak Presiden juga santai, kami juga ini hal yang biasa. Ini komunikasi politik, komunikasi aspirasi antara mahasiswa dan presidennya. Ini hal yang biasa dan ini juga menjadi sesuatu yang normal seharusnya untuk kita bicarakan. Mungkin itu aja sih untuk tanggapan terhadap video itu ya. Dan masalah etika dan intelektual itu sudah bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Kalau di depan misalnya ada pemanggilan lagi misalnya, saya nggak tahu di kampus mana, misalnya. Lalu Pak Jokowi menyampaikan hal serupa, apakah cukup ini? Menurut saya ketika Pak Presiden sudah menyampaikan hal yang sama, seluruh rektorat, seluruh instansi apapun itu tidak boleh melakukan represivitas terhadap mahasiswa. Selain sudah tercatat di Undang-Undang Kebebasan Berakademik, yang kedua Pak Presiden sudah ngomong kok, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya ini adalah bentuk aspirasi antara mahasiswa dan rakyat kepada pemerintah. Kalau masih dilakukan pemanggilan, apa yang dilakukan seharusnya oleh pemerintah kepada rektorat? Harusnya pemerintah lebih tegas lagi dan memberikan peringatan keras kepada pihak rektorat tersebut. Karena itu adalah penghinaan dan pelecehan kebebasan akademik, Pak. Dunia demokrasi tidak boleh seperti itu. Undang-undang dasar, undang-undang kita, bahkan kebebasan akademik sudah menjamin. Tidak boleh ada represivitas. Kalau tidak dilakukan, artinya? Ya, pilihannya sudah simpel, Pak. Kalau memang pemerintah tidak bisa melakukan tanggapan atau sikap terhadap apa yang dilakukan oleh rektorat, mahasiswanya akan turun, Pak. Jelas. Kami sudah menahan diri, kami sudah melakukan aksi kreatif. Ini bentuk kami berempati dan juga menyampaikan aspirasi dengan baik kepada pemerintah. Kalau nantinya pemerintah tidak bisa melakukan extraordinary action terhadap represivitas yang sudah diberikan peringatan dan seterusnya, ya jangan salahkan kami kalau kami nanti akhirnya harus turun dan juga memberikan peringatan kembali kepada pemerintah dan khususnya rektorat yang melakukan represivitas. Mungkin kira-kira begitu, Pak. Saya ke Bung Noel, ini artinya sebuah garis merah, sebuah rapot merah apa yang dilakukan oleh Rektorat UI terhadap mahasiswanya yang bebasan berekspresi, yang kemudian juga disampaikan oleh Presiden Jokowi. Kalau seandainya nanti misalnya ada kejadian lagi, Bung Noel, pemerintah harus ambil sikap soal ini, melakukan tindakan tegas misalnya, apa yang bisa dilakukan terkait dengan kritik, kebebasan berekspresi yang kemudian dibungkam atau direpresi oleh Rektorat UI misalnya. Menurut saya berpendapat itu atau menyampaikan pandangan politik di dalam dunia akademik itu sah dan itu dengan undang-undang. Artinya pihak birokrat dalam kampus, entah itu rektorat atau apapun, namanya tidak punya hak untuk melakukan pembungkaman apapun atas nama apapun. Nah, artinya kawan-kawan mahasiswa dalam hal ini harus lebih kritis. Kadang-kadang demokrasi itu yang menghambat bukan di luar, bukan rezimnya, tapi rezim kampus juga kadang-kadang bagian penghambat dari demokrasi itu sendiri. Contoh kasus adalah bentuk reaktif, saya lihat reaktif Rektorat UI terhadap BEM UI. Itu bentuk reaktif. Karena Presiden Jokowi sangat terbuka sekali. Ini pemimpin yang terpilih melalui mekanisme demokrasi
kemudian beliau sangat senang dengan kritik. Makanya kalau ada kawan-kawan mengkritik, saya bilang kritik aja, jangan tidak. Gitu. Kami mendukung sekali apa yang diekspresikan kawan-kawan BEM. Tapi sekali lagi harus diingat, musuh nyata demokrasi itu bukan rezim ini hari ini, adalah birokrasi kampus yang hari ini coba mengekang ekspresi atau kebebasan itu sendiri. Sayangnya begini, Bung Noel, bukan hanya birokrasi kampus, tapi juga peretasan terjadi terhadap para anggota BEM UI. Apa komentar Anda? Ya nggak boleh dong. Perubahan itu mereka ini agen-agen perubahan. Kalau mereka dibungkam, mau siapa lagi, berharap dengan siapa? Apakah pemerintah sebaiknya cukup tidak mengatakan nggak boleh? Ini nggak boleh terjadi, tapi tanpa ada hal yang real, yang nyata dilakukan. Kita tahu bahwa sebelumnya ada KPK yang kemudian diretas misalnya para 75 pegawai itu. Lalu ada ICW misalnya, sekarang BEM UI. Dan kemudian ini menguap begitu saja. Ya dikawal jangan enggak. Makanya kawan-kawan mahasiswa BEM, jangan terjebak dengan partisan. Hari ini misalnya kayak Rektorat UI, minta menterinya pecat itu Nadiem. Kalau nggak minta, ya minta rektornya dipecat, suruh mundur. Karena menghalang-halangi proses demokrasi dan berpendapat atau menghalangi daya kritis mahasiswa. Oke, jadi mahasiswa juga harus ngawal nih, jangan diem aja ya? Ya jangan diem. Okay. Kalau seandainya emang ini perintah dari pemerintah, minta menterinya dipecat. Kalau nggak ini, minta rektornya dipecat. Ditantang sama Bung Noel, Bung Marsyal. Sudah sangat demokratis. Jangan diem aja dong. Ini udah dipanggil rektorat, lalu kemudian diretas, diem aja. Lawan. Ya. Bung Marsyal, silakan. Baik, ya mungkin kami tidak diam, Pak. Mungkin saya tidak akan berbicara sebagai kapasitas teman-teman di UI karena jelas kami bersimpati dan kami bersolidaritas gerakannya. Kami tidak diam, Pak. Kami juga siap selalu siarkan dan kami juga akan bagus, dengan baik. Lawan, Sal. Jangan takut. Ya, Pak. Memang mahasiswa nggak bisa takut, Pak. Ya, kami sudah bergerak. Prinsip kami ya, Nek. Kalau perbatas Jawa berbicara, Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani, Pak. Ya ini, kami sudah berani. Kami akan terus kawal dan ini menjadi bentuk solidaritas kami sebagai mahasiswa. Dimanapun masih itu. Kurang, UGM dan kurang. Menurut saya kurang kritis. Kurang. Wah, sudah kritis, Pak. Kami punya kajiannya, Pak. Kurang. Banyak. Banyak, Pak. Bapak scroll saja, Pak. Kami di laman kami banyak dan teman-teman mahasiswa. Kurang kritis. Di mana tuh Bung Marsyal? Di laman mana? Di BEM UGM? Khusus untuk UGM ini ya? Ketika saya berbicara sebagai BMKM UGM, mungkin bisa dicek juga, Pak, di laman kami, di Instagram kami, di website kami. Itu banyak, Pak. Kami sudah sampaikan tuntutan detailnya. Ini tidak hanya untuk UGM, teman-teman yang lain. Ini teman-teman UI, ITB, IPB, Undip, dan teman-teman semuanya. Mungkin punya laman dan tuntutan yang masing-masing. Anda koordinasi dengan masing-masing BEM di kampus yang lain untuk kemudian bertukar data misalnya, menyampaikan pesan yang sama, atau bagaimana? Mungkin ketika ada berbicara ini saya tidak bisa berbicara banyak hal, tapi yang jelas kami semua bersolidaritas. Kenapa, Bung Marsyal? Dalam hal ini ya jelas, Pak. Kenapa? Wah, tidak, jelas, Pak. Ditunggu dulu saja, nanti kami datang. Istilahnya kami semua bersolidaritas, Pak. Begitu UI kemarin sudah melakukan gerakan yang berani, teman-teman semua bersolidaritas semua. Itu menandakan bahwa kami mahasiswa solid dan kami punya tuntutan yang sama. Bahwa demokrasi di Indonesia saat ini mengalami penurunan, Pak. Jelas. Kenapa begitu? Karena begitu sudah muncul, lalu direpresi oleh pihak rektorat, itu juga menjadi sebuah tanda, oh berarti rezim saat ini di tingkat pendidikan tinggi saja merasa terganggu dengan kritik mahasiswa. Padahal itu masih kritik-kritik biasa kami, Pak. Kami punya tuntutan detailnya. Asal gini, uji materinya gini, turunkan dulu rektormu yang menghambat demokrasi. Baru kalian lawan Jokowi. Karena Jokowi hari ini dipilih oleh rakyat melalui mekanisme demokratis yang sangat demokratis. Iya, itu rektor melawan tuh. Justru yang kami lawan ini pemerintah dan juga entiti-entiti yang menggerogoti demokrasi Indonesia, Pak. Tuntutan kami tidak hanya subjektif. Nah, salah satu mantan rektormu itu di istana, namanya Pratikno, lawan tuh. Ini pesan pribadi Joman jangan-jangan nih. Pesan pribadi. Karena gini, Jokowi hari ini dikelilingi oleh para brutus-brutus, garong-garong yang merampas duit rakyat. Kamu lawan tuh. Oke, baik. Dan ini perlu kemudian dikawal oleh mahasiswa, meskipun sekarang juga lagi COVID. Jadi kalau untuk unjuk rasa harus ditimbang-timbang karena nanti akan ada klaster baru. Lewat media sosial tentu banyak yang melihat, banyak yang juga berpengaruh, banyak yang juga kemudian bisa disampaikan.
untuk sementara ini. Terima kasih Bung Marshall dari BEM Universitas Gadjah Mada telah memberikan informasinya, dan juga Bung Noel Emmanuel Ebenezer dari Jokowi Mania. Terima kasih.